Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutur Inisiatif di acara Inisiatif Talk. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pebisnis yang ada di samping kanan saya. Kita langsung panggil saja Mas Faisal Anwar. Benar ya Mas ya? Betul. Selamat malam Mas Faisal. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Rahim gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Walaupun bunyi ambulans hampir tiap hari bunyi terus di depan rumah gitu Mas. Betul. Kalau di sini mulai mendekati gitu. Oh. Mulai ada di desa itu, mulai ada 1-2 gitulah. Sebelumnya ada tapi ada, habis itu sembuh 4 bulan nggak ada, nanti ada lagi 1 sembuh 4 bulan nggak ada. Nah ini mulai berurutan gitu. Aduh. Ya semoga lah aman. Amin Mas. Di Mas Faisal di Jombang ya Mas? Ya, saya di Jombang. Jombang. Ya, Jombang Jawa Timur. Siap Mas. Nah ini jadi di diskusi kali ini sih kita akan berbicara terkait dengan bisnis ya Mas. Nah dan mudah-mudahan nih di diskusi pada kali ini kita mau membongkar bisnis yang dilakukan oleh Mas Faisal ya Mas. Nah kalau sedikit pengantar dulu Mas, sehari-hari ini Mas Faisal ini ngapain aja gitu Mas? Nah ini banyak yang bilang itu kan pengusaha itu kan waktunya enak, fleksibel gitu kan. Banyaknya kan gitu kan. Iya Mas. Kenyataannya Mas bisa bangun siang gitu ya, bisa tidur enak, atau yang diiming-imingkan kan malah bisnis jalan, ownernya jalan-jalan kan gitu kan. Iya Mas. Nah kenyataannya ya malah 24 jam kita harus di situ gitu, nggak ada namanya istirahat. Ya, kalau dulu pada saat saya masih ngerintis itu malah mulai dari pagi bangun misal jam 7 ya, sampai nanti misal tidur jam 1 jam 2 ya masih mikirin spray gitu. Waduh. Ya, bahkan pernah itu sampai ngimpi itu spray gitu. Aduh, seperti ini kan gitu bisnis gitu loh. Ya. Jadi benar-benar 24 jam ya Mas ya? Benar-benar 24 jam gitu. Kalau sekarang sih karena udah ada tim ya, tapi tetap aja gitu loh. Maksudnya tetap aja itu bangun ya, yang dilihat pertama ya apakah ada problem, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Terus habis itu kita briefing sama teman-teman ya, ngobrol apakah ada masalah. Kalau memang nggak ada ya oke, lanjut jalan. Nah yang saya lakukan lebih ke arah proyek apa selanjutnya ke depannya ya. Kalau dulu kan saya lebih fokus di karena saya online dulu, saya fokus di iklan berbayar. Jadi kita ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads, ya, Google Ads gitu ya. Kita mau iklan di sana. Nah, pada saat pandemi itu iklan kita nggak bagus. Jadi iklan kita malah jelek banget gitu. Ya, jadi saya nyoba apa ya, proyek apa yang bisa kita lakukan untuk menggantikan iklan. Jadi sekarang banyak bikin promo gitu. Nah, event-event apa aja yang harus disiapin, misal kolaborasi atau endorse dan kawan-kawan. Nah, sekarang lagi banyak nyusun konsep di situ. Jadi, nah, tadi lupa Mas. Usahanya Mas Faisal, usaha apa nih Mas? Oh iya, saya tuh bisnis spray ya. Kalau di brand di apa namanya online itu ada 2 nih yang kita naikkan ya. Brandnya itu Spray Suka-Suka sama brand Glamour Home. Ya, dengan 2 brand itu yang kita genjot. Memang sekarang kita fokusin di situ ya. Sebetulnya kita juga sempat bikin kayak apa ya? Kita memposisikan kayak pabrik gitulah. Kalian kalau mau bikin spray wet label juga bisa di kita gitu. Tapi setelah kita coba ternyata itu nggak terlalu ngefek gitu di perolehan omset. Jadi saat ini itu malah kita hapus. Jadi tadi usahanya usaha
spray ya Mas ya, produksi Ya, spray, bed cover, ya kebutuhan tidur lah ya, spray, bed cover, bantal, guling, matras protektor gitu. Nah, itulah. Oh, oke. Berarti hampir semua kebutuhan tidur ya Mas. Kalau maksudnya apa spring bed-nya sendiri atau enggak ya? Enggak. Kalau spring bed kita lebih ke arah pelengkapnya spring bed mungkin ya. Siap, pelengkapnya spring bed. Nah, tadi ada dua brand ya Mas ya, spray suka-suka sama Glamour Home. Nah, bedanya apa itu Mas? Kalau di saya memposisikannya gini, spray suka-suka itu sebagai toko. Oh, oke Mas. Ya. Nah, Glamour Home brandnya sebetulnya. Jadi pada saat dulu saya itu bisnis spray itu sejak 2011 saya lulus, habis itu langsung bisnis spray. Nah, dulu awalnya itu kita bisnis offline. Jadi pada saat offline itu saya mikirnya, oke, kita harus bikin brand gitu ya. Nah, pada saat bikin brand itu brandnya dulu kalau nggak salah ada 2 brand, Elegan sama lupa aku. Oh, yang terkenal di 2011 ya Mas ya? Ya, jadi dulu itu kan masih belum mengerti masalah brand dan kawan-kawan kan. Jadi pada saat saya masuk ke department store ada brand itu namanya Elegance gitu. Ya, Elegance gitu ya. Nah, habis itu aku mikir nih, apa ya brand apa ya gitu. Ya udahlah, plesetin aja lah inilah gitu. Ya, plesetin lah jadi elegan pakai T gitu. Oh, iya. Nah, habis itu jalan. Nah, ternyata jualan offline itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi pada saat kita nawarin produk itu mereka juga ini brand apa nih gitu loh. Karena kita brand baru ya, akhirnya mereka enggak deh, enggak ada yang nyari nih, yang banyak yang nyari My Love misal kayak gitu. Kalau dulu My Love atau Kintakun gitu ya, yang banyak yang itu gitu. Ini enggak ada yang nyari gitu. Tapi kita ngomong nih persuasif terus, akhirnya mulai ngerti caranya biar mereka mau itu harganya kita turunin dibandingkan mereka gitu. Nah, kita turunin tuh masih masuk harganya. Oke, kita turunin dengan kualitas yang sama, kita turunin. Nah, setelah di situ kita baru mengerti ternyata pentingnya brand yang kuat kayak misalnya My Love, Elegan itu bakar duit ya untuk memperkenalkan brand itu di sini tau gitu. Ya, jadi nggak hanya sebatas bakar duit harus terjual enggak, tapi harus nancep ke otaknya konsumen gitu ya. Jadi kalau mau kayak misalnya minum Aqua gitu ya, walaupun mereknya Total Aquades ya dia tetap ngomongnya beli Aqua gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi di situ. Tapi ya seiring berjalannya waktu ternyata harga kain naik terus, harganya mereka tetap gitu loh. Harganya Kintakun My Love tuh tetap segitu-gitu aja. Padahal kalau saya beli dari pabrik harganya naik terus gitu. Ya karena apa? Karena pada saat saya ngobrol sama orang pabrik, ya nggak bisa Mas, mereka kan udah kontrak sama kita gitu. Kasarannya gitulah. Kontrak harga dengan pengambilan kuantiti sekian, tapi hargaku tetap ya segini ya, aku nggak mau diubah ya gitu. Nah, sedangkan kita sebagai UKM kan ngambilnya sedikit-sedikit, jadi harus ngikutin harga pasar gitu. Ya udah sampai akhirnya dari margin yang awalnya 20% sampai tinggal 8%. Waduh. Nah, dan ini kalau dinaikin udah nggak bisa bersaing karena lebih mahal daripada Kintakun sama My Love gitu. Akhirnya mulailah di situ akhirnya mulai coba online deh gitu. Nah, pada saat itu tahun berapa ya itu ya online itu tahun 2013 mulai belajar online. Nah, tapi di 2012 saya mulai tuh berani karena orang tua basicnya juga bisnis, ya dikasih tahu untungmu kan udah banyak, udah lumayan muter kan, udah ambil hutang bank aja gitu biar nambah modal gitu. Nah, secara logika kan gitu kan, hutang bank, nambah modal, habis itu produk makin banyak, penjualan makin banyak, bisalah kebayar kan gitu kan. Bayar hutang bisalah, cicilan bisalah gitu.
Ya, idealnya kan seperti itu. Gitu. Benar, Mas. Nah, tapi ternyata kan kondisinya nggak seperti itu. Jadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya, Mas. Nggak banget lah, nggak banget gitu. Nah, dan ternyata pada saat itu setelah minjem offline tuh makin turun ya. Terus habis itu kan kita karena ada modal tambahan memperbesar pasar kan. Iya, iya, Mas. Ya, memperbesar pasar yang awalnya mungkin radius cuma 30 kilo, 40 kilo dari rumah, ini kita perbesar nih jadi 60 sampai 70. Nah, dan kebanyakan jualan offline itu konsinyasi. Jadi kita nitip barang, laku baru dibayar gitu, ya. Dan seiring berjalannya waktu, karena kita nafsu untuk terjual banyak, kita kurang selektif nih milih konsumen gitu. Ya pokoknya siapa aja yang mau ambil, kasih, ambil, kasih. Nanti urusan bayar bulan depan kita tarik gitu. Nah, karena nggak selektif, mulailah itu goyang cash flow-nya goyang gitu. Ya mulai goyang sampai akhirnya di tahun 2014 kalau nggak salah 2014 itu udah hampir setahun lebih bayar cicilan ya. Nah itu cash flow-nya udah mulai nipis. Ya jadi cicilan jadi udah mulai banyak yang nyantol tuh di konsumen-konsumen yang nakal itu. Masalah. Disitulah mulai mikir, wah kalau kayak gini ini akan bermasalah nih gitu. Kalau ini diterusin nggak mungkin bisa besar karena apa? Karena harus harus selektif mencari konsumen dan harus benar gitu. Maksudnya harus sering nagih lah kasarannya gitu. Nah di sisi lain saya itu nggak sabaran orangnya, maksudnya nggak sabar. Misal datang nih ke toko gitu mau nagih gitu. Nah ternyata dia ngomong, oh ibu nggak ada mas gitu. Nah ya udah gitu, saya tinggal gitu. Padahal kalau saya ngobrol sama sales-sales yang lain gitu, ditungguin aja mas gitu. Paling nanti sejam juga keluar gitu. Atau kalau misalnya dia pergi paling sejam udah pulang, nggak mungkin jauh-jauh gitu. Udah tungguin aja, nggak apa-apa. Memang harus kayak gitu gitu. Nah disitulah mulai mikir kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Aku nggak sabar deh kayak gini. Sempat terpikir apa harus bikin tim sales aja ya gitu. Tapi kayaknya nggak cocok deh di jualan offline tuh. Ada di suatu titik itu gini, saya itu jalan suatu hari ya jalan ada targetnya ada 3 pasar ya, kurang lebih jarak dari rumah itu 80-100 kiloan lah gitu. Berangkat pagi sampai pulang itu jam 5 sore lah, jam 5 sore hujan deras. Nah itu nggak ada barang keluar, nggak dapat duit gitu. Nah, di situ sampai mikir sesusah gini ya nyari duit itu ya gitu. Padahal pas hujan lagi ya Mas ya. Pas hujan lagi itu, wah melo banget. Sesusah gini ya nyari duit itu ya gitu. Kalau kayak gini gimana caranya suksesnya ya gitu loh. Kok masih belum nemu jalannya gitu loh. Padahal udah hampir 3 tahun gitu. Kok masih nyantol aja sih. Apa yang salah gitu. Itu mikir agak berat di situ. Sampai suatu saat ngobrol lah sama temen, pernah ikut pelatihan online gitu ya dulu di Jakarta. Habis itu ada teman dari Bali, dia ke Surabaya. Habis itu ya udah Mbak, aku temenin gitu muter-muter Surabaya. Nah pada saat itu dia memang udah online, dia jualan soft lens pada saat itu. Ya, nah dia ngomong, udah jual online aja. Aku ceritakan masalahnya. Udah jual online aja. Kamu kan udah ngerti semua kan, jual online aja gitu. Nah masalahnya sekarang tuh Mbak, aku itu udah nggak ada duit, kalau ngomong gitu. Aku udah nggak ada modal, ya. Stok barang jadi pun tinggal dikit banget. Yang banyak adalah duitku di orang. Gitu. Di orang ya Mas. Nah dan ini pun aku nggak yakin bisa nagih gitu karena sementara hutang masih ada gitu ya Mas ya. Sementara hutang masih ada, hutang supplier masih ada, cicilan per bulan juga masih jalan gitu. Nah jadi terus dia ngomong udah gini aja kalau kamu mau ya aku ajarin gitu. Kamu datang tuh ke pasar atau ke mall gitu ya. Kamu cari tuh yang orang jualan spray bed cover.
tanya aja ke mereka bisa jadi reseller nggak gitu. Oh, terus habis itu gimana? Ya udah, jual aja barangnya dia dulu gitu. Jual barangnya dia baru sampai nanti kamu udah ada modal yang buat diputer, nah barulah kamu mulai produksi gitu. Oh iya, benar juga ya gitu. Nah, jadi di titik itu penjahit yang awalnya sekitar 12-an itu udah mau nggak mau harus diputus. Iya benar, Mas. Karena udah nggak ada duit lagi, nggak ada kerjaan lagi, udah deh gitu. Aku minta maaf semuanya, oke jalan. Nah, habis itu mulailah datang ke situ ke nyari di mall-mall Surabaya itu ada harganya tinggi memang ya, tapi yang aku mikir, nah setelah aku hitung itu, nah ini mahal banget ya gitu. Maksudnya karena aku tahu harga bahan baku ya, harga bahan baku dan harga produksi ya dari hulu sampai hilirnya sampai jadi barang jadi gitu. Aku mikir, wah ini untungnya banyak banget gitu loh. Nah kok tapi kok bisa terjual ya, padahal yang kemarin aku sampai untung 8% aja gitu. Ini ngos-ngosan gitu loh rasanya. Wah, berarti ada yang salah nih dari cara jualanku gitu. Nah, akhirnya dari situlah mulai belajar jualan end user. Jadi udah nggak B2B lagi. Oh, oke. Jadi awalnya yang B2B, sekarang udah oke deh, konsumen aja gitu. Oh, nah, jadi yang sebelumnya dulu itu produksi terus dikasih ke ke toko lah, ada toko benar. gitu ya Mas ya. Dan ditaruh gitu kan, terus nanti jika terjual kita tagih gitu ya Mas ya. Betul. Nah, ini langsung ke end user, ke pengguna langsung berarti ya Mas. Langsung ke pengguna. Nah, dari situ kita mulailah ke pengguna. Nah, dari pengguna ini mulai dapat feedback gitu. Enak bahannya dan kawan-kawan. Nah, disitulah aku mulai mengerti sebetulnya konsumen tuh nggak ngerti bahan. Ya. Jadi sebetulnya konsumen tuh nggak ngerti bahan. Jadi sampai sekarang pun ya, kadang tuh aku kalau ngelihat kayak misalnya di departemen stok yang gede-gede lah ya, yang gede-gede baik yang itu yang ada ya pokoknya yang departemen stok yang gede-gede itu kalau aku megang bahan ini bahan jadi harusnya dijual di bawah 100.000, tapi dia bisa jual 200.000 lebih gitu loh, bahkan sampai 300, itu pun udah diskon 60%, 70% gitu ngomongnya ya. Iya Mas. Tapi ya mau gimana lagi karena konsumen nggak tahu bahan gitu. Ya, bahkan kadang kita itu bahkan yang lucu misal kayak gini, apalagi online kan. Yang lucu barang datang mereka komplain, "Mas, barangnya tipis" gitu. Ya, kadang di hati ini kalau aku lagi sama CS pengen kayak ketawa gitu ya, kita biar nggak sepaneng kalau dapat komplain. Tanyain aja tebel itu seperti apa gitu loh. Berapa tebelnya gitu. Berapa tebelnya gitu. Nanti karung goni itu yang paling tebel, tapi kan nggak enak kalau dibikin spray gitu kan. Nah, jadi kita jelasin gitu ya, pelan-pelan gitu. Ya memang pada dasarnya karakteristik kain itu unik gitu loh. Sebetulnya kalau dibilang tipis tergantung bahannya. Kalau bahannya itu memang katun, full katun ya, semakin tipis itu semakin bagus. Karena dia menggunakan benang yang sangat tipis, ya, sehingga per inch perseginya itu bisa diisi banyak benang. Ya, Mas. Karena benangnya tipis kan. Oh iya, karena tipis. Ya. Kalau benangnya tebel, ya lebih sedikit lah per inch perseginya itu. Nah, karena benangnya tebal sehingga pori-porinya karena benangnya kecil sehingga pori-porinya kecil. Benar. Nah, ini yang bikin mahal sebetulnya. Ya. Beda sama kayak yang tebal. Kalau dia tebal, benangnya tebal, per inch perseginya itu sedikit ya, sehingga pori-porinya besar. Ya, dan kebutuhan bahannya juga lebih sedikit daripada benang yang kecil. Iya, benar. Ya, jadi kalau misalnya anggaplah di kaos ya, kalau kaos itu kan istilahnya 30S atau 40S. Ya. Nah, Indonesia itu suka yang tebel, 23, 25S. Itu tebel. Ya. Tapi kalau kita ngomong bagus-bagus mana, yang bagus adalah yang semakin tinggi, 40S, 50S. Orang luar suka yang tinggi.
yang semakin tipis gitu ya Mas ya? Yang semakin tipis. Karena dia kainnya bagus ya, lebih nyaman digunakan, dia lebih nyerap keringat karena kandungan katunya lebih banyak. Nah, tapi ya balik lagi habitnya kita ngelihat kain tuh tebel gitu. Oh iya. Jadinya salah kaprahnya di sana gitu. Padahal tebal tipis itu bukan indikator kenyamanan gitu Mas, maksudnya? Bukan. Jadi yang dilihat kalau kain kaos yang dilihat berapa jumlah S-nya gitu, 40 S, 50 S, semakin tinggi semakin nyaman sebetulnya. Tapi ya balik lagi. Iya benar Mas, benar. Dulu aku nggak ngerti ini, mulai mempelajari ya pada saat ngobrol sama orang pabrik gitu loh. Waktu dapat komplain dulu kan, kalau dapat komplain kita ngomong tuh ke pabrik kan. Aku dapat komplain gini dijelasin, dapat komplain gini dijelasin. Nah akhirnya mulailah ketemu teman-teman konveksi, dia ngomong gitu. Oh di sini. Nah aku itu kan orangnya mudah berkeringat. Jadi kalau pada saat aku itu belum nemu kain pada saat dulu ya, belum nemu kain kaos itu yang nyaman gitu. Ya menurutku kain kaos panas semua. Sampai suatu titik nemulah kain kaos kain katun bambu itu. Nah ini yang nyaman nih gitu. Nah waktu ngobrol barulah ketemu oh ternyata yang bikin bagus di sini ya dia tipis ya karena jumlah esnya tinggi. Habis itu katunnya banyak sehingga dia bisa nyerap keringatnya banyak. Nah dan kalau katunnya bagus itu nggak bau. Oh ya. Ya itu nggak bau. Jadi misal kita beraktivitas seharian itu nggak bau gitu. Tapi kalau yang dia cuma katun combat gitu, combat masih ada polyesternya, nah itu mudah bau akhirnya. Nah gitu. Jadi memang pada akhirnya di 2014 di saat turun-turunnya gitu ya Mas ya, mulai berarti jadi maksudnya gini Mas, boleh dibilang di 2014 itu Mas Faisal mulai memahami secara dalam mengenai bahan tadi Mas ya? Betul. Jadi 2014 tuh udah mulai ngerti semua. Nah disitulah malah pada saat itu karena kita nggak punya modal ya, malah bisa mikir kreatif. Jadi gimana caranya bisa berjualan dengan harga reseller yang ambil dari mall itu kan udah lumayan tinggi. Aku bisa ngambil margin yang masih lumayan gitu loh. Kalau dulu itu aku mikirnya gini, pokoknya ambil dari sini harus plus 50.000 gitu. Ya. Waktu aku ngobrol sama teman, kenapa sih kok harus plus 50.000? Dia ngomong, gini, soal kamu jualan online. Sekarang pada saat itu ya, sekarang masih banyak orang yang belum teredukasi di online. Orang masih takut penipuan dan pada saat itu belum booming Tokopedia dan kawan-kawan. Nah, jadi kita harus berani pasang badan. Misal barang rusak, kamu harus siap ganti. Barang nggak nyampe, kamu harus siap ganti. Gitu. Nah, kamu harus berani kayak gitu. Kalau untungmu tipis, sekalinya ada yang rusak atau yang hilang, udah mati kamu gitu. Ya juga sih gitu. Ya udah deh gitu. Nah, gitu jalan. Akhirnya sampai mulailah mulai nemu. Oh, ternyata caranya kayak gini. Jadi dulu aku suka bikin tren motif gitu. Jadi nyari produk di luar, di Amazon, di Alibaba gitu yang lagi tren apa. Nah, habis itu dibawalah ke sini gitu. Misal dulu itu ada bikin spray bed cover itu polos tapi kita bisa disambung warnanya gitu. Biasanya kan kalau polos coklat semua. Nah, ini bed covernya bisa sambungan gitu loh. Jadi misal coklat, hijau, biru, pink gitu. Nah, tapi kita milih motif yang bagus gitu ya sambungannya. Nah, di situ booming banget dan marginnya bisa 2 kali lipat dari yang biasanya aku ambil karena belum ada yang main. Iya benar. Ya, habis itu biasanya 6 bulan naik, habis itu mulailah ada pesaing turun. Aku nyari tren lagi apa. Nah, sampai suatu titik ketemulah spray hotel. Maaf Mas, berarti tadi 2014 kan ya tadi hutang ke supplier menumpuk, cicilan ke bank juga sementara produk banyak ketahan di toko gitu ya Mas ya. Betul. Nah, itu tadi akhirnya kan ketemu gitu kan Mas, ketemu tadi model ya teman yang ngajarin dan tadi ada model juga gitu ya Mas ya. Betul. Itu cicilan dan yang lainnya gimana itu Mas? Nah, jadi dulu itu fokusnya pada saat itu ya. Aku itu kalau ditanyain orang tua, gimana soal bisnis aman gitu. Nah,
fokusku adalah gimana caranya aku membayar hutang dan cicilan. Jadi aku udah nggak mikir lagi yang namanya aku gajian dan kawan-kawan udah nggak mikir. Ya pokoknya semua keuntungan masukin ke bisnis, habis itu buat bayar hutang dan cicilan gitu. Apakah sulit? Sulit banget. Pada saat itu sering banget aku gali lubang tutup lubang. Jadi misal sekarang sekarang waktunya bayar, nggak ada, adanya cuma 2 juta. Ya mungkin aku minjem teman pada saat itu. Minjem dong gitu sekian gitu ya. Nanti 2 minggu aku balikin gitu. Nah, untungnya adalah yang memang harus kita jaga kalau bisnis adalah kredibilitas di sini. Jadi kalau misalnya aku ngomong 2 minggu ya aku balikin gitu ya. Nah, mau nggak mau ya 2 minggu aku harus balikin. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi ya. Kalau memang nggak ada duit ya mau nggak mau harus nyari pinjaman lagi gitu. Ya, dan untungnya dulu banyak teman yang support lah di sana. Ya, banyak teman yang ngerti kondisi kayak gitu. Jadi ya welcome aja pada saat itu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi nggak terlalu berat gitu. Tapi memang janji itu yang harus aku pegang gitu loh. Karena aku mikirnya sekalinya aku ini ingkar di sini, kalau aku butuh aku nggak bisa minjem lagi gitu. Ya, benar. Dulu selalu megang gitu. Ya. Nah, jadi bertahan gitu terus sampai 2015 akhir kalau nggak salah. Bank itu lunas. Oh, alhamdulillah. Ya. Bank itu. Nah, setelah bank lunas, nah itu pertumbuhannya lumayan enak tuh. Ya, karena ada modal yang diputarnya lebih besar kan. Nah, mulai ambil roll, mulai ambil dari supplier yang biasanya cuma misal 30 meter, sekarang udah 100 meter. Ya, nah kayak gitu. Mulai berani nyari supplier lain karena kita udah punya backing finansial yang lumayan kuat. Gitu. Iya, Mas. Jadi tadi itu ya berangsur-angsur bisa cicilan terlunasi begitu Mas. Dengan kalau mengkoneksikan dengan yang Mas Faisal tadi sampaikan dengan apa ya tadi? Boleh dibilang riset pasar tadi ya Mas ya, maksudnya riset. Ya, betul. Jadi riset pasar itu memang membantu banget untuk meningkatkan penjualan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi kan dulu itu kan gini. Anggaplah kata-kata marginku itu 50.000 ya. Nah, targetku satu hari itu cuma 4, harus terjual 4 pokoknya. Target setiap hari itu minimal harus terjual 4 gitu. Gimana pun ceritanya gitu. Entah apapun itu yang aku lakukan. Nah, kenapa 4, Mas? Karena cicilan bank pada saat itu kan 5,8. Ya, cicilan bank itu 5,8. Habis itu kalau 4 piece itu kan berarti 200.000 untungnya ya. Kalau kali sebulan kan 6 juta, berarti oke lah gitu. Pokoknya sampai bank lunas itu yang ada di mindsetku adalah gimana caranya kita bisa bayar bank. Jangan sampai aku itu ngomong ke orang tua, pinjam uang. Oke Pak, aku menyerah, aku mengibarkan bendera putih, bayarin gitu. Itu malu banget itu. Ya, jadi dulu kebetulan saya punya teman yang sama-sama ngerintis ya pada saat itu. Kita juga ngomong gitu. Dia juga punya utang, saya juga punya utang. Jadi kita dulu kalau guyonannya itu adalah sebetulnya kita yang kerja di bank ini, kita bukan hutang di bank, kita yang kerja di bank gitu. Jadi guyonannya gitu dulu. Ya pokoknya gimana apapun yang bisa dilakukan, nah itu yang kita lakukan. Untuk targetnya cuma buat pokoknya ini lunas, aku yakin aku bisa jalan deh gitu. Tapi pada saat itu memang fase di mana bisnis lagi diuji-ujinya gitu. Bahkan sama orang tua sendiri pun juga ini yang dipertanyakan, yang biasanya aku bisa produksi banyak ya, kuantitinya banyak, bisa jalan setiap hari, bisa keliling. Nah, sekarang kan online dan itu target juga sehari cuma 4 gitu ya. Jadi cuma dikit banget gitu loh. Penjahit juga cuma 1 doang gitu sekarang. Ya, dan itu juga diremehin, sering banget diremehin. Misal lagi packing, karena dulu packing sendiri ya, misal lagi packing ditanyain, ini kirim kemana soal gitu.
ke Jakarta Pak gitu. Wah kalau kayak gini mah sehari kayak gini kapan kayanya kamu gitu. Ya hal-hal kayak gitu sering banget diutarain gitu. Cuma yang ada di otakku dulu adalah gini, jalannya aku udah nemu nih gitu. Ini tinggal gimana caranya aku bisa terbang aja gitu. Gimana caranya bisa terbang aja, tinggal nunggu momentum. Pokoknya jalannya udah nemu, kita tinggal nyari kredibilitas, kita kerja baik, ya kita kerja yang benar, ya udah kita tinggal nanti lepas landas saja gitu. Dulu fokusnya di sana, ya. Sampai akhirnya mulai pindah ke mulai berani ngontrak ke rumah buat kantor ya, timnya udah lumayan banyak. Nah disitulah mulai orang tua mulai ngomong oke, gitu ya, oke kamu udah bisa dilepas nih gitu, maksudnya semua kebijakan yang aku ambil dia udah nggak intervensi sama sekali. Kalau dulu kalau di awal orang tua itu kan punya toko baju gitulah ya. Orang tua tuh punya toko baju. Harapannya orang tua sebetulnya saya itu di situ gedein itu gitu loh. Ya, cuma alasan saya pulang setelah lulus dari kuliah memang itu sebetulnya. Pengen bantu toko orang tua gitu. Ya. Tapi karena saya itu bisa dibilang alfa, bapak saya juga alfa gitu loh. Alfa maksudnya gimana, Mas? Maksudnya saya itu juga punya jiwa-jiwa pemimpin, bapak saya juga pemimpin. Iya. Nah, di satu organisasi itu nggak bisa nemu gitu loh. Dua matahari ini, Mas. Iya benar dua matahari. Wah bertengkar terus gitu. Jadi maunya yang ini harus direnovasi, nggak bisa gitu. Wah terus habis itu bikin sistem di karyawan. Nanti bapak ngomong siapa yang nyuruh ini Faisal? Udah nurut aku aja semuanya. Udah hancur deh gitu. Udah nggak bisa. Terus sampai akhirnya oke deh kalau misalnya kayak gini aku pisah gitu. Bisa aja aku nyari bisnis lain aja gitu. Gitu. Nah, dulu itu kan waktu kuliah saya sering ikut lomba kan. Nah, di situ punya modal tuh ada kurang lebih 30-an lah modal dari lomba. Nah, itulah yang semua masuk ke modal spray. Modal spray. Gitu, jadi pada saat megang spray memang Bapak udah nggak pernah intervensi ya, kecuali pada saat memang hutang itu kan pakai sertifikatnya orang tua. Iya. Nah, disitulah mulai masuk intervensi lagi. Jadi hutang bank itu jaminannya sertifikat rumah orang tua. Iya benar-benar. Makanya pada saat itu, ini mampus nih. Ini kalau misalnya ini nggak mampu bayar disita, ini rame. Wah. Tapi alhamdulillah kebayar ya Mas. Alhamdulillah kebayar. Jadi tadi terbayarnya di tahun 2015 akhir ya Mas. 15 akhir lunas ya. Dan itu ibaratkan usaha spraynya udah mulai naik gitu ya Mas ya. Betul, itu titik balik lah aku bisa ngomong itu titik balik. Oke. Jadi mulai usaha 2011 titik baliknya di 2015 akhir ya Mas ya. Betul ya. Kalau dulu 2013 aku pernah yang tadi cerita pulang dari mobil, pulang dari jualan tuh melo gitu ya. Ya. Nah, di situ aku mulai nemu jalannya. Oke, ini jalannya gitu. Ini tinggal dilanjutin, tinggal disistemasi, tinggal belajar lagi ABC gitu ya. Nanti pasti akan bisa gede gitu. Ya. Nah, setelah 2015 akhir itu maksudnya gimana Mas perjalanannya sampai sekarang Mas? 15 akhir itu mulai nemu produk, bisa dibilang ini produk star ya pada saat itu ya. Iya Mas. Jadi nemu produk yang namanya spray hotel dulu ya. Pada saat itu belum banyak yang jual ya. Yang jadi maaf Mas, berarti tadi yang sebelumnya ke end user, jadi ini masuk ke dunia perhotelan lah begitu Mas ya? Dua-duanya. Oke. Jadi gini, pada saat itu sebetulnya iseng buat ngehajak, oke lah aku pengen bikin suatu produk yang bisa kuantitinya gede apa nih, tapi aku nggak mau yang offline lagi karena pasti aku akan mati di konsinyasi gitu ya, karena modalku nggak kuat gitu. Nah akhirnya nemulah ngobrol sama teman ngomong kenapa nggak bikin spray rumah sakit atau hotel gitu, wah masuk juga tuh gitu ya. Akhirnya nyobalah bikin SEO-nya dan kawan-kawan gitu ya. Kalau misal sekarang diketik gitu ya,
spray hotel daerah mana aja gitu. Nah itu kemungkinan besar muncul punyaku. Ya. Jadi sebelum di saat 2011 itu peradministrasian belum ada gitu ya Mas ya? Belum ada. Oh, akhirnya masih amburadul semua lah. Jadi pas masuk ke hotel karena hotel sendiri butuh legalitas Betul. dan yang lain ya Mas ya. Nah sampai akhirnya kita udah mulai berani nyetok, ya nyetok bahan, tapi kok belum ada orderan hotel gitu ya. Nah mulailah disounding ke konsumen. Ya, mulai sounding ke konsumen, seneng tuh mereka. Wah ini akhirnya aku nemu nih supplier online shop yang jual spray kayak hotel gitu. Nah dari situ aku mulai mikir kenapa ya kok mereka seneng ya gitu ngobrol-ngobrol sama konsumen. Ketemulah karena mereka itu merasa tidur di hotel tuh nyaman. Tidur di hotel nyaman, tapi mereka bingung mau beli spray yang kayak gitu di mana karena nggak akan ada dulunya. Iya Mas. Pada saat itu ya nggak akan ada gitu loh. Ya, yang kualitasnya setara mungkin iya ada, tapi nggak akan ada. Nah, disitulah aku mulai belajar iklan. Iklan berbayar ya, mulai belajar, mulai mengkampanye dengan campaign, kalau kamu mau tidur senyaman di hotel, belilah spray ini. Nah, disitulah kita boomnya di situ. Ya, mulai bentuk lini produksi, mulai bikin sistemasi dan kawan-kawan di situ. Ya, itu sampai 2018. Ya, sampai kok 2018 ya sampai 2000 ya sebelum pandemi kemarin 2020 itu gas terus mulai dari omset 2 digit ya sampai terus 3 digit. Yang belum kesampaian 4 digit aja deh. Nggak kesampaian. Mau kesampaian juga pandemi ternyata udah turun lagi. Jadi di tahun 2018 tadi Mas, maksudnya masuk ke dunia perhotelan gitu ya Mas ya? 15 akhirnya tadi ya Mas. 15 itu masuk ke sana. Cuma memang malah yang besar itu sebetulnya kita di end user. Oh, maksudnya di kondisi sekarang ini ya Mas ya? Enggak yang hotel itu yang besar malah di end user. Kalau yang di hotel yang order sendiri mungkin sebulan 2-3 hotel gitu ya. Tapi di end user ini bisa kalau dibikin persentase ya mungkin 80% end user, 20% hotel gitu loh. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga Mas. Maksudnya spray ini kan bukan sesuatu yang ya kayak saya beli spray udah kapan gitu Mas. Ya. Nah, maksudnya tapi memang gimana ya? Tadi ya saya cukup kaget juga gitu Mas. Maksudnya 80% itu malah beli dari end user gitu kan. Nah, kenapa kok bisa menemukan yang seperti itu gitu Mas? Gini, dulunya aku juga mikir kayak gitu ya. Pada saat jualan spray hotel tuh kita cuma ada 3 motif. Polos, kotak, sama garis. Udah 3 motif ini doang. Kita nggak ada yang lain gitu. Tapi yang anehnya adalah misal bulan ini ada si X, konsumen X beli yang garis gitu ya. 2 bulan lagi dia beli garis lagi. Waktu kita tanya kenapa gitu, buat ganti Mas. Kalau ini dicuci kita masih bisa pakai gitu. Oke, kita masih terima. Nanti 2 bulan lagi dia beli kotak gitu. Kenapa kok beli lagi gitu? Waktu kita nanya, biar suasananya beda. Jadi habis garis kita bisa ganti kotak gitu. Akhirnya di situlah kita mulai nemu, oh ternyata bisa dibilang produk ini memang bisa dibilang bukan produk primer ataupun sekunder ya. Malah aku bisa ngomong spray ini tersier gitu ya. Cuma ada beberapa segmen itu yang dia harus sering ganti spray. Iya. Dan Mas Faisal menemukan segmen itu ya Mas ya? Betul. Bahkan dia seminggu sekali ganti spray. Nah kalau seminggu sekali ganti spray itu dia sebulan aja butuh 4 gitu. Iya benar. Ya, nah tinggal kita bikin gimmick promo atau kalau di online itu kan kita harus menemukan angle yang tepat untuk mempersuasi mereka beli ke kita kan. Nah kita tinggal itu. Jadi kayak misal sekarang kita lagi mengkampanye spray
Sutra atau Tencel gitu ya. Ya. Nah, itu kita mengkampanyenya adalah kalau spray Sutra ini dijual di department store, ya setelah diskon aja itu udah 2-3 juta. Ya, setelah diskonnya, spraynya doang gitu. Iya. Ya, tapi kalau kamu beli di kita satu set aja 1,9. Nah, di situ kita mengkampanyenya di situ memang. Ya, mungkin kenapa sih kok di department store itu mahal ya, karena dia harus sewa tempat, harus bayar SPG dan kawan-kawan lah ya. Dia kayak gitu. Tapi ya kita kalau memangkas itu ya akhirnya itu bisa sangat murah gitu loh. Benar, Mas. Ya. Nah, di situ sih memang ternyata demand-nya ada itu di situ. Demand-nya terbentuk. Jadi nggak tahu sih apa korelasi pertanyaan ada nggak, maksudnya setiap konsumen ada produknya atau setiap produk ada konsumennya, Mas? Betul. Setiap produk ada konsumennya sih. Tinggal dikit atau gedenya itu yang tinggal kita kulik aja. Iya. Ya. Siap. Soalnya ya mungkin karena saya hanya ngelihat diri saya sendiri, ya mungkin akhirnya nggak ketemu gitu ya, Mas. Tapi kalau misalkan dicari, ternyata memang ada kebutuhannya itu ada gitu ya, Mas. Ada aja gitu. Ya kayak dulu aku juga mikir kayak kamu, Him. Misal kayak gini, pada saat jualan B2B ya, pada saat jualan B2B, untung 10.000, anggaplah harga jualku 100.000 ya ke toko ya gitu. Untung 10.000 itu kan 10% ya. Itu udah alhamdulillah banget gitu loh. Nah, pada saat aku jualan B2C, ya, yang aku tadi ngomong untung 50.000 gitu. Yeah. Padahal kan mereka juga udah ngambil untung. Benar. Ya. Setelah aku, kalau misalnya dari awal tuh aku produksi sendiri, itu bisa 100.000, 70 sampai 100 lah ya. Untungnya. Nah itu aku mikir gitu, nih kok mau aja mereka dalam tanda kutip diakalin gitu ya. Kok mau aja mereka diakalin, penjual bisa ngambil untung sebanyak itu gitu loh. Nah, tapi aku pernah ngobrol sama aku pernah ikut seminarnya Mas Jaya ya, namanya Jaya Setiabudi. Dia itu ngomong gini, pengetahuan pangkal ketakutan. Jadi semakin kita banyak tahu, kita semakin takut untuk bergerak. Karena jangan-jangan nanti gini gitu. Benar. Jadi kayak karena aku tahu dari ujung sampai ujung, aku memposisikan seakan-akan semua konsumen tuh tahu kayak aku gitu loh. Iya. Ya. Jangan-jangan mereka tahu nih harganya sekian, HPP-nya sekian gitu ya. Sehingga kalau aku jual kayak gini, mereka akan ngomong mahal ini gitu. Ternyata enggak juga. Iya benar, Mas. Ya. Soalnya ya mungkin kayak saya sebagai konsumen misalkan beli baju gitu, Mas. Saya sih ini kalau versi saya nggak penting tahu, maksudnya mau bandingin harganya dengan HPP berapa gitu kan ya. Saya hanya pakai saya lihat suka enak udah gitu doang. Iya benar. Makanya akhirnya kan di situ kan. Iya. Akhirnya kan di situ ketakutan kita sendiri yang membuat kita itu ngomong kayaknya mereka kayaknya untukku kemahalan deh gitu. Akhirnya dikurangin sampai akhirnya dia yang dalam tanda kutip tersiksa dengan pekerjaan dengan rutinitasnya sendiri gitu ya. Padahal kalau kita bisa ambil margin gede gitu ya, kita bisa ngasih itu banyak gitu loh ke konsumen. Ya. Sampai sekarang pun kalau misalnya yang aku ngobrol di tim adalah, misal ada konsumen komplain apapun ya, misal jahitan kurang rapi gitu, ya udah kita rapikan gitu. Nanti ongkos, misal kalau memang bisa dikirim ke kita, ya udah kirim aja ke kita ya, nanti kita ganti ongkirnya gitu. Atau kalau misalnya memang ternyata lubang, ya udah kita kirim lagi. Kalau lubang kan udah nggak bisa dibenerin kan. Benar, Mas. Ya udah kita kirim lagi gitu. Yang lama gimana? Ya udah biarin di mereka aja gitu. Karena di kita juga udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Misal kita udah ngomong bahan ini Sutra 60S gitu ya. Terus habis itu mereka ngomong, wah ini nggak Sutra 60S, biasanya aku beli Sutra 60S nggak kayak gini. Ya udah balikin aja, kita refund semuanya 100%. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang harus kita jaga gitu loh di online, biar ekosistemnya itu bagus gitu ya.
Kalau margin kita terlalu tipis, nah habis kita di sana nanti. Benar, Mas. Jadi gimana ya, Mas ya? Jadi sederhananya misalkan kalau gimana ya bahasanya? Kalau misalkan barangnya itu sudah misalkan ada orang nih bilang kemahalan gitu, berarti ya Anda bukan marketnya kita gitu ya, Mas. Betul, Anda bukan target market kita. Jadi ya kalau mau turun lagi emang udah nggak bisa gitu ya, Mas ya. Ya, jadi ada kejadian tuh lucu gini. Aku pernah punya karyawan ya, dia jadi CS gitu ya. Akhirnya dia keluar tuh karena hamil, dia keluar. Habis itu dia jualan spray juga. Ya, ini dulu banget 2018 kalau enggak 17. Oh, keluar dan bikin usaha spray juga gitu, Mas? Betul. Ya. Nah, terus habis itu dia bisa menggrab database perusahaanku. Oh iya, benar. Ya, dia bisa menggrab database konsumen semua ditawarin produk yang dia buat ya dengan harga lebih murah daripada punya kita ya. Ya, uniknya adalah konsumen malah lapor ke kita gitu. Ini ada nih yang nawarin aku gitu ya, motifnya sama kayak punyamu, sama kayak punya spray suka-suka gitu ya, tapi harganya lebih murah gitu. Nah, kita sebagai ini awalnya pasti kaget dong gitu. Nah, habis itu coba deh aku ngobrol ke CS deh, coba deh dibalik kayak gini. Ya kalau ibu mau coba-coba ya silahkan gitu, tapi kita nggak berani jamin gitu ya. Tapi kalau memang memang tergiur dengan harganya dan mau coba-coba dan nggak tahu kualitasnya seperti apa nanti waktu datang ya silahkan. Nah akhirnya kalau kayak gitu cuma waktu kita hitung ya kurang lebihnya 10-15% doang yang nyoba gitu. Oh iya. Ya, yang lain tetap di kita. Tapi 10-15 itu setelah nyoba dan dia tahu ternyata kualitasnya memang di bawah punya kita, ya akhirnya balik lagi ke kita. Oh iya. Di situ. Siap. Wah, jadi dan alhamdulillah sampai sekarang spray suka-suka dan ya Glamour Home-nya berjalan sampai sekarang ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau terkait dengan pandemi ini gimana, Mas? Ngefek nggak, Mas? Aku ngomong ngefek banget tahun lalu. Oh, tahun lalu pas awal-awal ya, Mas ya. Pas awal ya. Jadi pas awal masuk itu jadi gini ceritanya. Karena kita fokusnya di hotel ya, pada saat itu awal masuk bulan tahun lalu kan Maret ya. Benar Mas, Maret 2020 Mas. Maret ya. Nah itu kita habis nyetok bahan yang agak banyak lah. Sampai uang saving kita emang hampir habis buat nyetok itu. Ya karena apa? Karena ini persiapan nih. Kan April Mei ini peak ya. Iya benar. Ya Lebaran ya. Jadi ini persiapan gitu. Ini yang udah kita hitung. Oke persiapan. Jadi kita di situ semua. Nah dan ternyata pandemi muncul. Awal kita mulai, aduh mateng kon gitu, maksudnya, aduh gimana nih ya, ini kok setragis ini gitu loh pada saat itu ya. Oke deh gitu, aku ngobrol ke teman-teman semua, oke kita saya nggak akan memecat semuanya ya, pokoknya kita yang biasanya misal kerja 100%, ya sekarang harus 200 bahkan 300% berpikirnya atau gitu ya. Jadi jangan berharap kita bekerja seperti biasanya gitu. Ini pasti akan ada sesuatu yang lebih keras untuk mencapai hasil yang sama gitu. Iya Mas. Benar-benar iklan jelek banget. Nah habis itu iklan mati. Nah kita mulai mikir nih apa ya yang harus bisa kita lakukan ya gitu. Nah mulailah kepikiran pada saat itu APD. Oh ya APD. Ya APD. Oke, karena aku tahu bahan suppliernya, oke aku ambil, aku produksi, aku kontak sama teman-teman KSE semua yang konveksi ya, bikin APD yuk gitu. Oh iya benar. Ya ayo Mas gitu. Nanti untuk jualan gimana? Udah kita gotong royong aja, siapa yang butuh kita salurin gitu aja. Nggak usah mikir ini harus aku yang jual gitu. Maksudnya misal ada anak Jogja, anak KSE Jogja yang dia ada orderan 1.000, dia cuma ada 200, aku 200, ya udah aku kasih aja. Nih 200 nih, jual aja gitu.
Oke, aku produksi APD, tapi dulu tujuannya adalah biar penjahitku tetap menjahit, tetap kerja benar. Jadi mereka nggak sampai berhenti, karena kalau aku sama penjahit itu partner hitungannya. Jadi bukan langsung ke karyawan ya. Jadi partner. Nah, oke deh, produksi ini ya Mas gitu. Nah, kalau aku ngobrol sama yang lain, konveksi yang lain, nanya teman-teman gaji berapa biasanya per pakaian gitu. 10 Mas, paling-paling 15 gitu. Oke, nah setelah aku hitung-hitung, karena aku nggak, dalam tanda kutip, nggak mau nyari untung ya, gitu. Aku hitung-hitung, aku ngomong, oke, ini 28.000 ongkosnya gitu. Buat ini, mereka semangat banget. Nah, itu cuma berjalan 2 minggu. Kalau nggak salah cuma jadi 1.000-an lah, 1.000 APD lah. Nah, habis itu aku mikir, wah kalau aku cuma APD, kasihan timku yang utama dong. Dia kan nggak bisa jualan tuh. Dia tetap harus jualan spray kan gitu. Apa yang harus dilakukan ya? Nah, mulailah di situ bikin program tuh. Artinya bikin program gini. Aku mulai hitung-hitungan gini. Budget iklan sebulan pada saat itu kurang lebih 80 sampai 100 lah. Ya pada saat itu ya, per bulan. Nah, itu mulai dihitung-hitung. Kalau ini aku konversi jadi diskon, di setiap produk bisa berapa ya gitu. Ya, nah akhirnya ketemu tuh kalau spray hotel itu bisa di diskon berapa persen, kalau produk ini berapa persen. Nah, produk itulah yang kita campaign ke konsumen. Jadi aku ngomongnya ke teman-teman, oke, kita saatnya memanggil konsumen lagi gitu. Kalau biasanya kan kita dengan iklan itu kan kita mendatangkan konsumen baru terus kan. Iya. Ya sampai terkumpul pada saat itu kurang lebih 18 sampai 20.000 database konsumen. Ya, nah disitulah aku ngomong, oke, saatnya kita memanggil konsumen balik nih gitu. Nah dengan promo-promo itu tadi, nah akhirnya dipanggil balik. Nah disitulah mulai nemu jalannya. Oke, berarti ternyata sebetulnya pandemi ini nggak ngefek di jualanku. Harusnya ya. Iya, Tapi Mas. karena panik di awal, 2 minggu di awal itu panik, sehingga aku nggak bisa mikir gitu loh. Sehingga ikut-ikutan panik. Padahal sebetulnya ternyata kalau aku ngobrol sama konsumen ya, aku nanya teman-teman survei gitu, coba tanyain dong kenapa dia beli spray lagi dan enggak. Nah, malah mereka harus banyak beli spray gitu pada saat itu. Karena yang pertama untuk kebersihan. Benar, Mas. Kedua, karena dia di rumah terus, ya sehingga suka nata rumah gitu loh katanya. Harus spray yang matching lah, harus yang ganti baru lah gitu-gitulah katanya. Apalagi kerja dari rumah kan, Mas? Apalagi kerja dari rumah gitu loh. Membangun suasana di rumah kan ya berpengaruh banget gitu. Betul. Nah, hal-hal itu yang ternyata ketangkap. Oh, ternyata gini toh. Oke gitu. Nah, akhirnya kita mulailah main di motif. Jadi yang awalnya itu putih. Nah, pada saat itu kita mulai main dibanyakin motif. Ya, jadi mulai di berbagai kualitas malahan ya, yang aku tadi ngomong tencel ya, bahan-bahan Jaguar gitu. Kita malah bermain di bahan sana sekarang. Dan nah, kalau ya, Mas? Kalau yang sekarang fase-fase PPKM ini yang aku bisa, semoga ini cuma panik aja sih. Cuma panik aja, orang-orang lagi fokusnya bukan di belanja ya, sehingga kondisinya mereka memang niat untuk belanjanya turun gitu aja. Iya Mas. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Nah, kalau pada saat awal itu sisa 30%, 1 bulan awal ya, pada saat aku produksi APD itu dari omset normal cuma sisa 30%. Dari biasanya. Nah, karena semua duit udah habis ya pada saat itu ya, semua duit udah beli bahan baku. Nah, disitulah agak pusing. Yang bikin agak pusing adalah aku nggak ngitung, aku nggak nyediain saving buat THR. Oh iya. Wah, itu pusingnya di situ tuh gitu. Aduh. Nah, untungnya dari campaign yang tadi kita berhasil
Ya, semua alhamdulillah THR terbayar dan kepuasan membayar THR itu berkali-kali lipat. Alhamdulillah semuanya terbayar, nggak ada yang tertunda gitu ya. Nah, semenjak itu pelajarannya aku sangat hati-hati sekarang untuk mengeluarkan uang saving. Kalau dulu kan ya udah nggak apa-apa toh buat beli bahan baku gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kondisinya kayak gini nggak berani dulu deh gitu. Jadi apa ya, mungkin perubahan yang terlalu dinamis gitu ya Mas ya. Jadi ya betul. Memang ya misalkan kalau beli kain ya mungkin nggak kadaluarsa juga gitu kan Mas, paling ya model betul. Nggak ada kadaluarsa kalau di kain itu. Misal model sekarang A ya, nanti akan circle aja, nanti balik lagi ke A gitu loh. Jadi sebetulnya nggak akan kadaluarsa gitu. Bahkan ada motif itu yang mulai 2011 saya jualan sampai sekarang masih ada gitu, dan itu laku. Iya. Oh iya. Jadi nggak ada kadaluarsa sebetulnya motif. Cuma bahkan modelnya juga siklus aja gitu ya Mas. Siklus aja benar. Cuma ya itu tadi gitu loh, maksudnya karena memang ya siapa sih yang memperkirakan pandemi akan menghancurkan Indonesia pada saat itu ya, gitu. Bahkan pada saat itu sebelum Maret Februari aku masih ikut acaranya KSE, itu juga masih ketawa-tawa sama sesepuh gitu loh, masih nggak mungkin ini masih ada di Cina gitu, apalagi pemerintahan kita kan membesarkan diri Indonesia nggak akan masuk karena tropis, habis itu mereka akan mati dengan gini-gini. Ya kita nyantai-nyantai aja, nggak akan mikir seperti itu. Ternyata masuk juga, wah kacau. Sampai sekarang nggak beres-beres. Nah, ini mungkin pertanyaan ini Mas selanjutnya mungkin sebelum ke itu mau bertanya terkait maksudnya kenapa kok mulai apa sih yang membuat Mas Faisal ini mulai untuk berbisnis gitu sih Mas? Apalagi kan Mas Faisal kuliah jurusan teknik kimia di ITS gitu ya Mas ya. Ya maksudnya untuk kenapa ya dan berbisnis spray gitu kan Mas. Maksudnya kenapa kok berbisnis begitu? Mungkin belum berbisnis spraynya Mas, tapi kenapa berbisnis gitu Mas? Oke. Sebetulnya adalah privilege-ku adalah aku dikeluarkan dari keluarga pedagang. Ya, dan orang tua itu selalu mencontoh cara kerjanya orang Chinese dalam berdagang. Ya, orang Chinese dalam berdagang yang dilihat orang tua adalah ya anaknya juga dilibatkan dalam berdagang. Oh iya benar gitu Mas. Ya. Benar, Mas. Nah, jadi di keluargaku yang aku ngomong aku dilibatkan dalam berdagang itu sejak SD. Oh, ya, jadi sudah sejak SD memang sudah dilibatkan gitu ya Mas? Udah dilibatkan ya. Misal orang tua jualan, aku yang disuruh nunggu kasir. Ya, nanti misal kayak gini dulu. Kita ngomong kita diajak sama orang tua, "Ayo ke Jakarta yuk." Kan kita seneng kan? Oh iya benar. Oke, ke Jakarta. Tapi yang ada di ekspektasiku pada saat itu sebagai anak kecil, itu kan oke, kita jalan-jalan ke Ancol, ke TMI kan gitu kan. Iya, benar. Enggak juga. Kita cuma diajak ke Tanah Abang. Jadi itu ini udah jauh-jauh loh. Apalagi kita keluarga aku itu suka via darat, kita bawa mobil sendiri. Oh, bawa mobil sendiri. Ini jauh loh. Kok nggak ke TMI gitu. Jadi ya udah gitu. Memang seperti itu gitu. Sampai akhirnya pada saat gede lah saya ngerti. Oh ternyata teknik negosiasi harga, teknik apa-apa ya sedikit banyak aku belajar dari orang tua gitu ya. Ya. Sampai akhirnya pada saat kuliah di ITS itu intinya Bapak itu semester pada saat awal tuh pernah ngomong gini ke aku. Aku yakin kamu itu pintar lah gitu. Ya. Aku tahu gitu. Aku nggak meragukan kepintaranmu gitu. Dan kalau kamu kuliah di ITS ya kemungkinan besar kamu akan sukses. Ya, tapi yang membuat bapakmu itu bangga adalah kamu bisa mensukseskan orang-orang sekitar. Pada saat itu aku nggak kepikiran, oke, aku harus bisnis, enggak. Cuma aku mikir, oke, gitu aja. Maksudnya, oke, aku punya PR dari orang tua, aku harus ngajak orang lain sukses, gitulah intinya. Pada saat itu aku cuma nangkep gitu doang. Ya sampai akhirnya kuliah tahun kedua aku ikut lomba di IPB namanya iStep gitu, Intensive Student Technopreneur Program kalau nggak salah. Ya intinya dia ngajarin bisnis tapi dari inovator.
Jadi produk inovasi nanti dibisnisin gitulah. Nah di situ aku seneng banget gitu dapat, ini kayaknya suka banget gitu ya. Nah dari situ aku ngomong lah, langsung pulang dari situ aku ngomong ke ke timku ya. Aku lulus nggak akan kerja, aku mau bisnis. Ya karena circle-nya di sana adalah semuanya memang pebisnis, banyak banget pebisnis ya. Ya dan di doktrin bisnis juga. Jadi kayaknya enak banget nih kayaknya bisnis gitu ya. Nah, sampai akhirnya lulus, aku memutuskan untuk, jadi gini, dulu mikirnya gini, mau lulus tuh aku udah oke, aku bisnis gitu. Ya, jadi pada saat setelah selesai semua ya masih yudisium, aku langsung pulang, langsung boyong ke Jombang. Ya, padahal pada saat itu kan teman-teman masih ngumpul kan di kampus kan. Iya, benar. Ngumpul masih ya setiap hari, kalau kita kan masih nge-lab gitu ya. Masih di lab, masih entah ikut seminar seminar penelitian atau ikut job seeker gitulah. Mereka fokus di sana kan. Nah, kenapa dulu aku pulang? Karena aku nggak mau kegoda. Jadi kan dari satu angkatanku 148 itu yang bisnis cuma 3. Nah, jadi bisa dibayangin kalau aku di sana, ini arusnya ke kanan semua nih. Iya, kalau benar. 3 ini ke kiri, pasti akan hanyut aku. Pasti. Nah, 3 ini, yang 2 ini udah nyoba ngelamar pekerjaan. Tapi memang nggak niat gitu. Jadi akhirnya nggak keterima. Nah, yang aku nggak pernah ngelamar sama sekali. Oh, oke. Ya. Karena itu tadi, karena pulang. Jadi aku nggak tahu aktivitasnya teman-teman di sana gitu. Bahkan partnerku nawarin, Sol, mau legalisir nggak gitu, legalisir aja bos aku gitu. Legalisir aja. Tapi ya udah cuma legalisir doang nggak dipakai Mas. Nggak dipakai gitu. Nah sempet pada saat 2012 awal lah, sempet itu dapat telepon dari Indofood karena kan dulu kan aku masuk di Bisma kan. Ya. Ada privilege untuk masuk ke Indofood. Betul, ditelepon sama mereka gitu, tawarin awalnya. Apalagi teknik kimia. Apalagi dibutuhin kan. Awalnya ditawarin di perkebunan dulu. Perkebunan Sumatera lah, lupa mana gitu. Nawarin mau nggak gitu, kasarannya gitulah ya. Aku ngomong aku mau nyari yang deket-deket gitu. Terus habis itu telepon lagi beberapa bulan, telepon lagi tawarin Kalimantan. Aku ngomong aku nggak dulu deh nyari yang dekat gitu. Sampai akhirnya ditawarin yang di Bangil, Jawa Timur gitu. Udah deket nih. Udah deket nih gitu. Masa nggak kan. diterima? Mungkin gitu lah mikirnya ya. Udah deket nih ya. Kamu alasan apa lagi nih? Gitu. Iya, alasan apa lagi? Di situ aku baru ngomong, Bu, maaf Bu, saya ternyata nggak bisa karena saya bisnis gitu. Dia mau, walah mas kasarannya, walah kenapa nggak ngomong dari kemarin, tahu gitu udah aku coret nih dari database gitu. Siap. Ya udah akhirnya mulailah bisnis gitu ya. Yang memang alasan pertama sama kayak yang aku tadi ngomong gitu, ingin deket sama orang tua karena aku anak pertama. Ya, adikku 3 cewek semua. Bapakku pada saat aku lulus tuh udah 50-an lah, 55, 56 gitu ya. Jadi pada saat itu mikir kayaknya kasihan deh bapakku kalau mikir sendiri gitu ya. Dulu intinya kayak gitu. Tapi ya ternyata kondisi lapangan berbeda. Dia kuat banget. Sampai sekarang pun masih kuat banget gitu. Orangnya leadership-nya kuat banget. Jadi ya emang orang dulu lah ya, cara pemimpinan orang dulu ya. Kalau untuk ngatur tim itu nggak bisa sedikit luas gitu. Pokoknya apa yang dimaukan dia itu harus jalan. Apalagi dia terbukti sukses dengan caranya gitu. Jadi kita susah banget untuk mengubah. Siap Mas. Nah Mas tadi ada pertanyaan lagi nih Mas, mungkin nanti ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kok masuk teknik kimia Mas? Maksudnya karena memang sudah dari SD sudah ada ini kan, maksudnya sudah mendapatkan pengalaman lah begitu kan. Kenapa masuk teknik kimia gitu, yang pada akhirnya Mas Faisal sendiri juga mau fokus ke bisnis gitu. Kenapa nggak masuk ke manajemen atau ke marketing kayak yang lain-lain begitu Mas? Pada dasarnya gini sih, pada saat SMA kelas 3 ya, kelas 3
itu kan kelas 3 awal udah mulai kan milih jurusan apa nih. Nah pada saat itu emang aku suka eksak kan, jadi yang terpikir teknik gitu, tapi aku nggak tahu teknik apa. Nah kenapa kok nggak manajemen dan kawan-kawan? Basicnya adalah karena bapak ibu ini kedua-duanya lulusan cuma SMA dan dia nggak tahu aku seharusnya itu seperti apa gitu loh. Kuliah itu di jurusan apa, untuk apa, dan kawan nggak tahu. Jadi pada saat itu yang ikut aja gitu. Maksudnya ya yang penting aku harus kuliah, ya. Terus habis itu jurusan apa ya terserah kamu. Bahkan dulu orang tua cuma ngomong teknik sipil aja karena aku punya paman yang dia sukses di teknik sipil lah gitu intinya. Oke, teknik sipil aja gitu. Nah, jadi yang terpikir di otakku pertama kali adalah teknik sipil. Ya sampai suatu saat ngobrol lah sama guru BK ya. Itu intinya dia ngomong gini. Yang pada saat zamanku ya 2007 ya. Yang sekarang lagi ngetren tuh Mas, gajinya gede itu adalah perminyakan dan pertambangan. Oh iya. Ya, pada saat itu. Wah, itu gede banget lah pokoknya. Kalau dia ngomong wah, kayaknya enak nih gaji. Bisa ngomong hampir 100 juta bahkan bisa lebih itu wah, kayaknya enak nih kalau kerja kayak gitu ya. Jadi yang terpikir gitu. Nah, aku nanya yang bisa masuk situ apa aja gitu. Dia ngasih tahu teknik kimia, teknik mesin dan kawan-kawan. Nah, kalau mesin aku nggak suka memang. Ya bahkan teknik sipil nggak ada yang rekomendasi dari orang tua, ini nggak ada gitu. Nggak suka. Oke deh, nggak deh gitu. Nah, sampai akhirnya nilaiku semester gasal itu jelek banget. Ya nggak ada yang bagus. Jadi kalau dulu zamanku kan PMDK, kalau sekarang kan SBMPTN. Undangan lah ya. Nah, aku nggak bisa masuk, aku nggak bisa ikut itu karena kalau aku ikut itu direkomendasikan guru BK itu jurusan yang kayak pertanian gitu, perkebunan, terus habis itu teknologi hasil pertanian gitulah yang direkomendasikan dan aku nggak suka gitu loh. Nah, jadi oke deh aku nggak ikut ini gitu. Jadi pada saat pengumuman PMDK itu keluar, semua kan udah mulai banyak yang dapat kan. Nah, aku mulai, aduh, masa depanku gimana nih? Gitu. Nah, mulailah nyoba, dulu ada namanya UMUGM. Iya, UMUGM. Ya, ada UMUGM. Nah, nyobalah ke sana gitu. Nah, teknik sipil. Pertama teknik sipil, kedua teknik kimia. Ya, akhirnya keterimalah teknik sipil. Ya UMGM keterima teknik sipil, tapi aku ngobrol sama ibu nggak boleh, udahlah janganlah gitu, kejauhan. Kalau Jogja kejauhan gitu. Ibuku entahlah nggak ngerti aku. Ya udah, kalau emang nggak boleh ya nggak usah. Dulu emang aku gitu sih mikirnya. Ya udah gitu. Nah habis itu aku nyoba SPMB kan dulu namanya SPMB. Nah, terus habis itu aku ngomong ke orang tua, kalau aku nyoba teknik sipil lagi, ya mending aku ngambil yang UGM, ngapain aku memperjuangkan hal yang sama kasarannya gitu. Benar. Ya, terus habis itu, ya udah coba lagi apa, nyari grade yang lebih tinggi daripada itu di ITS adalah teknik kimia. Ya udah nothing tulus aja nyoba, ternyata keterima. Bahkan pilihan keduaku teknik material dulu. Ya, terus habis itu keterima. Nah, jadi nggak ada tuh pada saat itu kita mau bisnis tuh nggak ada. Pada saat kuliah itu nggak ada bisnis. Cuma untungnya adalah circleku pada saat masuk di sana itu orang-orang yang kompetitif gitu. Oh iya. Jadi kita suka ikut lomba, satu grup itu ya suka ikut lomba apapun, lomba bisnis plan, lomba karya tulis gitu. Kita ikut aja lomba inovasi apapun kita ikut gitu. Nah, sehingga banyak kebuka wawasannya. Oh, ternyata bisa milih jalan ini. Oh, ternyata bisa milih jalan ini. Siap, Mas. Nah, tadi itu Mas. Nah, tadi kan kalau Mas Faisal maksudnya baru apa ya? Baru mulai naik yang usaha spraynya tadi kan di 2015 akhir tadi ya, Mas ya. Nah, maksudnya kenapa kok dan maksudnya baru tahu kalau ada kebutuhan spray itu di situ gitu ya Mas. Demand-nya ada di situ. Nah, maksudnya kenapa dari awal kenapa kok kepikiran jualan spray ya Mas? Awalnya itu gini. Pada saat saya ikut orang tua gitu ya. Pada saat ikut orang tua di Bandung belanja gitulah. Habis itu bosnya orang tua itu ya suppliernya itu ngomong gini. Mas mau nggak? Pak Haji mau ini nggak jual spray nggak gitu? Dia ngomong gitu.
jual spray apaan gitu, kainnya gitu. Anakku baru buka pabrik kain spray gitulah kasarannya. Nah, disitulah mulai kebuka gitu. Akhirnya pada saat itu bapak ngomong coba dihitungin gitulah. Nah, akhirnya dikasih tahu hitung-hitungannya. Oh, masuk nih gitu. Masih oke nih gitu loh. Ya kurang lebih 25%-an lah pada saat hitungannya pada saat itu. Cuma di lapangan ternyata ya nggak semudah itu gitu. Benar. Nggak semudah hitungan di awal gitu ya. Mulai dari awal bikin pola pun kita lucu banget. Jadi kain datang itu kita ini dipotong kayak gimana ya kan kita nggak tahu Oh, juga. jadi memang belum ada pengalaman sama sekali gitu, Mas? Belum ada sama sekali sampai akhirnya karena ibu juga jualan spray kan, jualan spray My Love pada saat itu. Aku lupa sih My Love atau Kintakun. Jadi aku buka. Ya udah, nah untungnya kita orang engineer kan dari kayak gitu kan udah kebayang kan gitu kan, kebayang kan gitu. Oh kayak gini, oh ini diakal kayak gini, oh ini kayak gini, oh berarti 1 meter bisa jadi berapa bantal, oh ini di sini gitu. Nah itu kebayang lah gitu. Nah sampai akhirnya kita tahu pola yang cocok seperti ini ya sampai sekarang jadi. Nah bahkan beruntungnya aku dulu kuliah teknik itu adalah sampai sekarang pun ngobrol sama penjahit itu penjahit juga bingung gitu. Samain kan Mas kan nggak bisa jahit, tapi kok ngerti gitu loh, maksudnya kok bisa gitu loh menemukan gimana caranya kita bisa efektif banget, kita nggak buang banyak, gimana caranya misal kita menemukan pola yang untuk ngirit gitu. Bahkan kadang-kadang gitu, penjahitku itu dia sangat berpengalaman di konveksi. Ya, dia sebelum sama aku aja udah 15 tahun di konveksi. Ya, dan dia bisa semua, bisa potong, jahit, mola bisa semua. Nah, pada saat sama aku dia juga bingung gitu loh. Samain kan Mas kan nggak pernah jahit, nggak pernah di dunia ini gitu. Tapi hitunganku malah kalah sama Mas Rizal gitu. Oh, iya. Ya, karena itu tadi, karena kan kita engineer. Iya, benar. 1 meter ini harus jadi berapa nih? Nah, kalau mindsetnya konveksi itu kan aku mau ngirit, tapi kalau menyusahkan aku buat motong ya aku nggak mau, kan benar. gitu kan. Iya, benar. Kan beda sama kayak kita. Kalau kita kan ya kalau bisa irit ngapain enggak gitu. Untungnya di situ sih. Kalau misalnya aku dulu kuliah di bukan engineer mungkin aku lemah di sana. Jadi secara tidak langsung berdampak banget dengan pendidikan di engineering ini ya, Mas ya? Iya. Siap, Mas. Nah, tadi kan berarti idenya untuk spray ini memang karena ada tawaran tadi itu ya, Mas ya? Maksudnya ngalir aja sebetulnya. Ngalir aja gitu ya, Mas. Maksudnya nggak berdasarkan riset yang panjang gitu, kenapa masuk ke spray gitu terus. Dulu zamanku belum ada yang kayak gitu. Jadi di zaman 2011 itu motivator itu kalau Mas Jaya ngomong tuh motivator pada saat itu masih jahiliyah gitu. Jahiliyah kenapa? Maksudnya gimana? Jahiliyah itu gini. Yang lagi tren adalah pokoknya jalan dulu. Nanti ada masalah pikir nanti, hutang bank dulu, nanti pasti ada jalan gitu, mikir dulu itu gitu. Tanpa harus dipikir panjang dan kawan-kawan gitu. Pokoknya semua dulu motivator hampir kayak gitulah gitu. Pokoknya kita gerak dulu gitu. Kalau kita nggak gerak itu nggak akan terjadi. Tapi kalau kita gerak mungkin akan sukses gitu. Ya tapi mungkin ada juga gagal gitu kan, namanya ya nggak salah juga. Iya nggak salah. Iya. Oh gitu. Nah, dan maksudnya kan tadi lumayan panjang ya Mas. Maksudnya mulai awal spray itu di 2011 dan mulai naiknya di 2014 gitu kan Mas. Kan 3 tahunan begitu ya Mas. Dan maksudnya ada kepikiran nggak Mas? Maksudnya ini spray nggak naik-naik, mau nyoba yang lain gitu? Sebetulnya beberapa kali nyoba yang lain. Jadi sempat jadi buzzer Twitter sempat. Jadi sebelum Twitter buzzer booming ya, aku tahun 2012 akhir atau 2013 awal itu aku udah main buzzer. Jadi enak banget jualan pada saat itu gitu loh.
Ya, jadi dulu punya banyak akun akun publik lah ya, yang punya follower banyak gitu ya. Salah satu akun publik yang dulu aku sayang adalah akun namanya itu Hadis dan Quran apa Quran dan Hadis gitu lupa aku dulu. Wah, itu akun followernya fanatik banget. Oh, dan gila, fanatiknya gila. Gila banget. Jadi misal kayak gini. Kalau dulu kan kita untuk naikin follower itu kan saling ngepromote ya, saling promosi. Jadi ada akun Twitter A sama B gitulah ya. Aku ngepromote. Nah, dan kita bisa saling promote itu kalau follower kita sama. Setara lah ya. Kalau 100.000 sama 100.000 gitulah ya. Iya, Mas. Nah, aku pernah kayak misal gini, aku ngepromote zodiak aja lah ya. Zodiak kan nggak ada haram dan kawan-kawan kan. Yeah. Wah, ini udah marah follower. Ini kan di Islam nggak boleh, belum gitu. Ini kan bukan ngepromote kayak misal yang dilarang makan dilarang, minum dilarang kan enggak gitu loh. Ini cuma sebatas masih kayak gini gitu loh. Oke. Nah, suatu saat kepikiran gini. Kalau dulu ya zaman itu goalnya orang punya akun publik adalah nulis buku. Iya, benar. Nah, dulu gitu ya, semua lah ya, Pocong dan kawan-kawan kan dulu nulis buku semua kan. Nah, ya, aku kepikiran hadis dan Quran nulis buku apa ini susah banget gitu kan. Susah banget ini. Akhirnya iseng lah gini. Akhirnya pada saat itu kan zaman BBM. Ada friend BBM yang nge-broadcast jualan Al-Quran. Oh, BBM BlackBerry ya, Mas ya? BlackBerry. Oh, iya. BlackBerry Messenger kan. Dulu kan itu ya. Nah, wah, jualan Al-Quran Rainbow, Al-Quran Pelangi gitulah ya. Oh, iya. Wah, coba nih di sounding gitu ya. Ke ke Twitter gitu. Sounding lah. Pokoknya prinsipnya sama gitu. Naikin 50.000. Ya. Oke. Sounding lah gitu. Padahal nggak niat jualan, pokoknya yang mau ini, habis itu kontak SMS di sini dengan format ini, biar dicekkan ongkirnya, nanti akan diinfo transfer kemana gitu ya. Nah, sounding pertama itu udah 200 yang pesan. Oh, iya. Nah, disitulah baru kayaknya enak banget di jualan nih. Iya. Gitu tuh sampai akhirnya udah 1.000 lebih lah. Nah, itu pada saat itu hati nuraniku ngomong gini, ini Quran dijual yang kalau aku bawa aja aku peluk-peluk gitu ya, aku cium-cium gitu. Nah, kalau dijual di ekspedisi dia bisa dibanting-banting, bisa di bawah, diinjek-injek gitu. Iya, Nah, itu mikir iya. gitu. Ya karena emang aku nggak ngerti ininya. Nah, tapi ternyata akhirnya memutuskan enggak lah gitu. Ya udah deh, nggak usah jualan ini deh gitu. Terus tapi pada saat beberapa tahun ini ketemu teman gitu yang dia ngerti ngaji, dia ngomong sebetulnya kalau untuk jual beli diperbolehkan sih Mas gitu. Ya nggak ada masalah itu gitu. Secara hukumnya juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang untuk dibaca memang nggak boleh. Tapi kalau untuk jual beli nggak ada masalah. Oh alah ya udahlah. Udah. Emang kita nggak ngerti gitu. Tapi memang dulu kok hatiku nggak enak gitu. Ya udah deh nggak usah deh. Padahal enak banget jualan itu. Iya. SMS, bales, total, jumlah, kasih nomor rekening, transfer. Ya, enak banget gitu. Jadi dan akhirnya itulah yang ya mungkin menurut kalau yang saya tangkap dari diskusi dengan Mas Faisal tadi ya yang paling yang paling bukan paling bagus jalannya sih, tapi yang paling fokus jalannya ya spray ini gitu ya Mas ya. Betul. Tapi yang pernah aku rasakan gini, di saat aku nyabang kayak gitu ya, aku itu emang bukan orang yang bisa nyabang sebetulnya. Di saat aku nyabang gitu, spray pasti turun. Oh. Jadi omset spray pasti turun. Nah, yang membuat aku bertahan adalah karyawanku yang harus aku hidupin. Iya. Akhirnya spray nggak akan aku lepas. Ya, sampai sekarang. Jadi kadang itu bahkan kalau sekarang aku ketemu sama teman-teman gitu ya yang dulu 2011 2012 ikut pelatihan gitu, dia ngomong,
aku nggak habis pikir, Sol, kamu kok kuat bertahan di sana. Kadang-kadang aku ngomong, bukannya kuat, aku emang nggak bisa nyari produk lain gitu. Karena sebetulnya alasannya itu gitu. Iya, iya, Aku iya. nggak bisa ninggalin mereka sendiri. Karena dulu kalau aku ngobrol sama tim yang pertama nemenin aku, penjahit yang pertama nemenin aku selalu ngomong gini, kita puasa ya Mas gitu. Kita puasa dulu ya sekarang. Aku janji kalau misalnya aku nanti udah enak, ya perusahaannya udah enak, sama juga harus enak. Iya, iya benar. Jadi aku nggak bisa janjiin gede banget sekarang. Gitu. Dan ya beruntungnya di situ selalu ditemukan orang-orang yang mau berjuang bareng gitu. Jadi aku merasa kalau aku melepas ini gitu, aku melepas mereka lah ya, bukan melepas ini, aku melepas mereka. Ini aku beban sih. Aku kayak punya tanggung jawab. Mungkin kalau misalnya beda cerita mungkin kayak gini, misal spray selesai tapi ganti produk lain yang masih mempekerjakan mereka mungkin masih oke gitu. Ya tapi kalau benar-benar melepas mereka mungkin enggak dulu deh gitu. Aku akan nyari cara gimana mempertahankan mereka. Siap, siap Mas. Nah ini mungkin masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Nah, ini menurut Mas Faisal sendiri nih, kurang lebih sejak 2011 usaha spray ini Mas. Menurut Mas Faisal sih apa sih yang poin penting yang mengakselerasi bisnis Mas Faisal ini? Sedekah sih. Kenapa itu Mas? Jadi ada dua sebetulnya, sedekah sama berbakti sama orang tua. Waduh, padahal tadi kalau saya tangkap itu nggak ada sedekah sama berbakti sama orang tuanya tadi Mas. Dari perjalanan tadi. Nah, kenapa itu Mas? Gini, kalau aku dulu mikirnya sedekah itu kan cuma kalau kita ngasih ke orang gitu ya. Ya, padahal setelah aku mencoba mempelajari ilmu agama itu ternyata banyak hal yang kita bisa dibilang sedekah gitu, kayak misalnya umroh, haji itu kan bisa dibilang sedekah kita gitu ya. Iya. Ya, atau kita ngumrohin orang tua gitu ya. Nah, dulu itu di 2015 yang pokoknya 2015 kalau nggak salah. Barengan benar-benar setelah lunas aku itu ikut program coachingnya Meruf gitu. Oh, Emruf sama Pak Sandiaga Uno berarti Mas. Tapi bukan Pak Sandi langsung yang coachingnya. Ada namanya Pak Ibnu gitu ya dari UGM. Ya dia coaching gitu. Nah disitulah aku menemukan kenapa aku harus bisnis ini harus sukses. Jadi kalau dulu itu pada saat kita nyusun target tahunan, ya nanti harus mencapai sekian ratus juta, sekian untungnya sekian puluh juta per bulan dan kawan-kawan gitu. Nah tapi kan tanggung jawab ini hanya buat kita sendiri gitu ya. Iya benar Mas. Ya dan kita kalau nggak nyampe ya udah toh kamu akan tanggung jawab sama dirimu sendiri dan pasti akan memaafkan gitu. Kamu akan pasti banyak alasan, ya nggak apa-apa kan kemarin lagi gini kan memang kayak gini dan kawan-kawan kan nggak ada modal dan kawan-kawan lah gitu. Nah karena yang kita kejar cuma materi doang gitu. Ya pada saat aku ketemu Pak Ibnu itu mulailah dikasih tahu kalau kita itu hidup ada banyak gitu loh ya. Kayak misal sedekah, kamu harus nyenengin orang tua itu seperti apa gitu ya. Dan kamu bikin yang detail gitu. Misal umroh sama orang tua, umroh sekeluarga. Nah, itu bayangin gitu ya. Ya kalau sekarang kalau dulu namanya itu WFO, Welfare Outcome. Ya, nah disitulah itu semua tuh imbang semuanya dari kehidupan kita, kesehatan, agama dan kawan-kawan. Nah, di saat ini bersinergi, ini kalau kita nggak nyampe salah satu aja gitu. Nah, ini kita merasa berdosa. Ya, jadi alasan kita hidup, alasan kita bangun pagi itu untuk mencapai ini semua. Nah, disitulah baru agama masuk ke sana, agama masuk di di tujuan. Nah, itu barulah bisnis ini rasanya enak banget gitu. Nah, dan yang paling besar adalah sedekah sama berbakti sama orang tua. Ya, bahkan mungkin dulu pada saat misal pada saat perjalanan ya
aku misal bisnis lagi lesu-lesunya gitu ya. Yang akan aku lakukan adalah aku akan ngomong ke ibu mau apa gitu. Ibu mau beli apa gitu. Atau misal enggak, aku nggak mau beli apa-apa. Misal kalau mau beli X gitu, ya udah beliin aja X gitu. Itu yang pertama. Atau nggak mau beli apa-apa, ya udah biasanya aku ajak jalan. Ibu ayo misal kemana gitu, ke mall atau ke apa. Udah ibu mau beli apa gitu. Ya beliin. Udah sesimpel itu sebetulnya gitu. Ya, jadi dua itu yang memang selalu jadi pegangan ya. Jadi dan sedekah ini bukan sedekah pribadi ya, tapi sedekah perusahaan. Jadi perusahaan yang wajib sedekah. Jadi targetnya itu adalah perusahaan yang wajib sedekah. Jadi kalau sedekah pribadi itu kan seakan-akan ya aku pakai duit kantor buat aku gitu, tapi enggak. Oh iya. Jadi sedekah perusahaan. Jadi perusahaan yang ditarget dia harus korban sapi berapa, dia harus setiap minggu bagi-bagi nasi berapa ratus, dia harus ngapain, kayak misal pandemi tahun lalu gitu ya. Apa yang dilakukan ya itu tadi bagi-bagi APD ya, bukan buat nyari keuntungan di kita gitu, karena emang aku pribadi pada saat itu aku nggak akan ambil keuntungan di sini gitu. Ya, kalaupun ambil ya paling dari harga 100. Aku pun ngomong ke teman-teman kan pada saat itu APD per bijinya udah 150. Iya, benar Mas. Ya, aku ngomong ke teman-teman KSE, udah deh kita nggak usah ikut-ikutan, kita jual 100 aja untung kita udah banyak, aku ngomong gitu. Ya, nah jadi kalau ada teman-temanku misal yang dia anak nakes yang lagi butuh, ya udah kirim, butuh berapa 10 kirim, butuh berapa 5 kirim gitu. Nah nanti keuntungan dari aku jualan di teman-teman yang jualan itu ya untuk nutupin itu. Ya, terus habis itu penjahit berkurang, ngapain nih gitu. Oh, aku banyak kain sisa, kain hotel yang masih yang udah potongan yang dipakai pojokan spray itu kan kepotong-potong. Sisa ada berapa? Aku ngobrol sama tim produksi. Ada mungkin 3 karung Mas. Udah produksi semua pakai masker gitu. Jadi 4.000 atau 5.000 gitu lebih. Ya udah kita bagiin aja gitu. Ya terus apa nih yang lagi dibutuhkan, sini butuh ini, bagiin gitu. Nah memang gitu. Tapi memang saya nggak bisa ngomong ini gede banget, enggak gitu. Tapi memang aku mengimani itulah yang membuat bisnisku itu aman-aman aja gitu. Siap. Wah, ini luar biasa banget masukannya ini Mas. Mungkin menjaga mungkin kalau saya ngelihat sih beberapa waktu yang lalu juga berdiskusi dengan pebisnis Mas, dan memang hampir mayoritas mengatakan ya penguatan di sisi spiritual begitu sih Mas. Mungkin tapi saya mungkin mencoba mencari korelasinya, mungkin di salah satunya adalah menjaga tetap stabil Mas? Menjaga tetap dalam tanda kutip menjaga tetap waras gitu ya Mas ya. Spiritualnya gitu ya Mas ya. Karena kalau nggak ada pegangan yang kuat ya betul. Kalau hutang menumpuk yang lain-lain pasti ya stres sendiri ya Mas ya. Aku sih mengimani ini. Jadi kalau misal kita kan ada proyek setiap minggu itu setiap Jumat itu kita bagi nasi bungkus 150 sampai 200 bungkus ya. Dan kita bagikan ke orang-orang yang mencari rezeki di jalan kan, kayak tukang beca gitu-gitu kan. Nah, itu vibrasi positif kita berbagi itu membuat kita itu membuat waras yang kita sebut waras itu ya. Jadi kadang bagi itu nggak hanya aku lakukan sendiri, tapi digilir. Jadi semua tim itu biar bisa merasakan vibrasi positifnya gitu. Jadi kadang itu waktu kita ngebagi ada yang ngomong alhamdulillah Mas gitu ya. Ya bahkan aku pernah ketemu itu gini. Dia bagi ambil nasinya kasih dimasukin ke tukang ke becaknya, dia langsung jalan gitu. Terus habis itu temennya ngomong gitu, makasih ya Mas, Bapak itu tadi ini khawatir anaknya nggak bisa makan sejak pagi. Nah itu udah ya Allah,
kita Iya, iya. mau sombong apa lagi gitu loh. Iya, Kita kurang benar-benar. bersyukur apa lagi sih udah dikasih hidup kayak gini gitu loh. Kita Hmm. mau nyari apa lagi gitu loh. Jadi ya balik lagi ke situ gitu. Yang kayak gitu yang harus kita pertahanin. Iya, Mas. Iya, Di iya. pandemi yang kayak kemarin itu aku mikirnya, bahkan aku ngomong apa yang harus kita lakukan buat sekitar gitu. Iya. Ya apapun itu, misal bagi masker, oke, ayo bagi masker, ya sebisa kita aja tapi gitu, nggak usah terlalu memaksakan. Nah kayak pandemi ini sekarang, ini kan lagi gawat banget ya, maksudnya Benar, kita lagi semua pada ketakutan lah gitu ya. Nah dan aku kan penyintas kan, keluarga aku kan penyintas, iya. ya. Dan aku merasakan di saat kita isoman itu bukan lebih ngirit, tapi lebih banyak pengeluaran, baik makanan karena Iya, ya. kita harus go food setiap hari ya, Oh, atau iya, ya. vitamin dan kawan-kawan lah itu, wah gila gitu loh. Kalau aku hitung pada saat itu, ini bisa 2 kali lipat nih dari Benar. kebutuhan biasanya gitu. Nah akhirnya kemarin kebetulan ada di timku ada salah satu influencer daerah gitu, ada yang influencer Jombang gitu, ngomong apa yang bisa kita bantu buat Jombang gitu. Coba dong tanya ke followermu gitu. Kira-kira apa, kan di Jakarta lagi banyak nih warga bantu warga. Wah, benar, Terus benar. habis itu jaga tetangga gitu kan. Apa yang kita bisa bantu? Nah, akhirnya kebentuklah program Rantang Jombang gitu. Ya udah kita ngumpulin tuh beberapa donasi buat bantu orang-orang yang lagi isoman. Iya, iya, benar, Mas. Ya kita kirim makanannya setiap hari gitu. Ya udah ayo gitu, bareng-bareng. Kebetulan ACT masuk. Ya terus habis itu beberapa influencer juga masuk. Ya ayo kita bareng-bareng apa yang bisa kita bantu gitu. Nah yang kayak gitu memang yang membuat kita nggak egois mikirin diri sendiri Benar-benar. lah gitu. Benar, Mas. Ya. Apalagi ya di kondisi sekarang kayak tadi baca berita yang di Mall PGC Mall PGC yang ditutup mallnya, akhirnya penjualnya jualan di pinggir jalan gitu, Mas. Ya. Dan bukan untuk nyari untung lagi ya, buat nyari makan besok apa gitu kan. Betul. Nah kadang itu gitu loh. Aku dari awal pandemi itu kan tetap beraktivitas ya. Jadi aku tetap ambil barang di Surabaya dan kawan-kawan gitu. Kalau aku melihat di mereka bukan karena nggak takut sama COVID gitu. Iya, benar Mas. Ya, dan mereka nggak peduli gitu loh. Iya. Malah mereka lebih takut Satpol PP daripada COVID. Benar. Masker ditaruh di saku, Iya. kadang ada yang taruh di atas gitu, tapi kalau ada Satpol PP dipakai gitu. Aku memikirkan mereka ini bingung kalau nggak makan seperti apa gitu loh. Benar. Kemarin Selasa kemarin kan, setiap Selasa aku ke Surabaya. Selasa kemarin toko-toko di Surabaya itu tutup semua. Ya, aku bingung. Anjir, kalau tutup kayak gini nggak bisa beraktivitas aku gitu. Akhirnya aku coba kontak ownernya, ada yang mau bukain. Habis aku ambil barang, dia tutup lagi gitulah intinya. Ya, terus habis itu aku nanya gitu loh. Aku nanya ke tukang parkir di sebelah gitu. Suatu saat aku ambil, terus habis itu kasih tahu, Mas, kalau mau ambil ini di belakang tak anterin ke rumahnya gitu. Ayo Pak gitu. Ya wes nggak apa-apa, aku dianterin ke rumahnya. Terus habis itu ngobrol lah sama mereka. Pak ini ditutup kenapa? Ya Mas, kalau buka kena denda 25 juta oleh Pemkot gitu. Oh gitu. Terus habis itu bapaknya, lah Bapak di sini ngapain, kan lagi tutup semua gitu loh. Kok di sini gitu. Lah aku juga bingung Mas, kalau di rumah juga nggak ngapa-ngapain, udah mending di sini aja. Barangkali ada yang mau, ada yang parkir kan lumayan gitu. Ya Allah gitu langsung, aduh ini apa yang harus, apa yang beruntungnya kita nggak mencapai kondisi itu gitu loh. Jadi ya udah, yuk gitu bantu. Memang saatnya kita saling bantu lah saat ini. Ya itulah mungkin yang dibutuhkan saat ini ya Mas ya. Ada ya untuk makan besok orang masih mikir gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa kita bantu. Ya apa yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu ya Mas. Bahkan kalau di desa itu COVID itu kalau di kota besar kan mereka enak ya. Oh, aku lagi COVID gitu, semua tetangga ngerti. Nah, kalau di desa itu udah kayak AIDS gitu.
Jadi yang kena COVID itu dijauhin, udah takut dan kawan, sehingga yang mereka kena COVID, yang mereka ada gejala COVID, dia lebih baik nggak swab, biar nggak positif daripada dikucilkan dan kawan-kawan itu gitu loh. Padahal sebetulnya dia tahu kalau ini gejalanya COVID gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebetulnya yang jadi PR sebetulnya, entah kita ataupun pemerintah yang menjelaskan, ya ayo gitu, ya biar ini selesai, kita sama-sama memerangi. Tapi ya balik lagi, mereka lagi butuh buat hidup masalahnya. Buat hidup, bener, iya sih Mas. Ya ironinya di situ sih Mas, maksudnya ada orang yang memang nggak bisa WFH, mau gimana lagi gitu kan, maksudnya nyari duitnya di lapangan ya. Mereka nggak ke lapangan ya nggak dapat duit, ya nggak dapat makan gitu Mas. Iya sih. Ya ironinya di situ lah Mas. Nah ini nih Mas, mungkin ya pertanyaan terakhir Mas, mimpi kedepannya apa nih Mas dari Spray Suka-Suka dan Glamour Home ini Mas? Sebetulnya kalau dulu banget aku pernah punya mimpi itu punya 1.000 karyawan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang itu aku lebih punya mimpi gini. Mungkin nggak punya 1.000 karyawan nggak apa-apa, tapi spray ini bisa menghidupi semua. Ya, bahkan kalau aku memposisikan sama tim itu, aku ngomong bisnis ini memang bisnisku gitu loh. Spray ini memang aku ownernya, ya, aku yang punya. Cuma aku nggak kepengin ini itu cuma punyaku. Ya, aku itu punya mimpi, punya perusahaan tuh yang bisa menghidupi semuanya, bukan hanya hidup cuma kamu aku gaji, kamu kerja, enggak gitu loh. Kamu punya masalah, ngomong gitu. Kalau kita bisa bantu selesaikan gitu. Misal kalau di kita ada namanya dana darurat ya, yang ada cashback-an dari beberapa ekspedisi lah ya, yang kita kumpulkan, nggak masuk perusahaan, kita kumpulkan sendiri. Buat apa? Buat misal ada temen yang ibunya sakit, ya udah daripada kamu nanti bingung, ambil aja di sini gitu. Kalau misalnya memang pada saat itu cash flow-nya banyak, ya ambil aja, nggak usah mikir utang dan kawan-kawan gitu. Ya, kalau kondisinya sakit, misal pengen beli motor gitu, tanyain dulu motor buat apa, buat ABC. Kalau emang penting, daripada kamu nyicil ke leasing, kamu nyicil ke leasing ya, dengan harga ya, dengan bunga yang nggak masuk akal, udah beli second aja nih, pakai duit ini, nanti cicil aja. Cicilnya berapa Mas? Terserah kamu mau cicil berapa gitu. Ya sampai lunas nggak ada masalah gitu. Jaraknya berapapun nggak ada masalah, asalkan cuma satu gitu loh, kita bisa hidup. Aku itu punya pemikiran gini, kenapa sih kok kita itu sekarang menjadi sangat kapitalis gitu ya? Kadang itu dilemanya adalah kalau kita dibandingkan kakek kita dulu, ya kakek kita dulu mungkin baju itu cuma 2 yang bagus, yang lain cuma pakai sewek gitu ya. Ya, rumah juga reot dan kawan-kawan gitu ya. Makan juga ala kadarnya, tapi apa? Sawahnya banyak gitu loh. Iya benar. Iya kan? Beda dengan sekarang gitu loh. Benar. Mobil, motor dan kawan-kawan, tapi nggak punya rumah gitu. Rumah juga nyicil 15 tahun. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih dari gaya hidup kita gitu loh. Ya, duit kita dan kawan-kawan kita lebih banyak ingin tampil terlihat seperti apa gitu. Ya, bukan apa adanya gitu, tapi ada apanya, lebih ke sana gitu. Ayolah, aku selalu mengkampen teman-teman, ayolah kalau memang mau beli motor, punyanya misal 5 juta, ya second aja lah gitu loh. Nggak usah memaksakan 5 juta buat DP, habis itu nambah gitu ya. Dan mimpi Spray adalah saat ini ya, terdekat ya, mungkin 5 tahun itu punya mimpi, perusahaan tuh punya mimpi, kita punya lahan ya 1 hektar atau berapa hektar gitu, yang nanti bagian belakang itu kita pakai buat tempat produksi full, kita mau kumpulin di sana. Yang depan adalah kita bikin tuh petak-petak gitu, petak-petak rumah gitu ya, nggak usah gede-gede lah, mungkin tipe 45 atau tipe 50 gitu ya, agak banyakan. Buat siapa? Ya buat karyawan aja di sana gitu. Ya, apakah terus habis itu
syaratnya apa ya? Nggak usah syarat, pokoknya karyawan yang udah nikah nggak punya tempat tinggal, daripada ngontrak pakai aja. Sampai kapan Mas? Selamanya gitu. Pakai aja asalkan hak pakai ya, bukan hak jual ya. Hak pakai ya pakai aja gitu loh. Maksudnya terus habis itu perawatan gimana? Ya kalau memang perawatan bisa di cover kantor ya akan di cover gitu. Ya misal tiba-tiba jebol gentengnya ya akan di cover kantor. Tapi kalau misalnya pengen direnov ya silakan direnov sendiri gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang sekarang malah menjadi mimpi kita gitu. Jadi ayo kita memudahkan hidup di tim gitu loh. Jadi nggak usah terlalu kapitalis karena bahkan aku selalu ngomong setiap tahun kalau Rakek tuh aku selalu ngomong mimpi kalian seperti apa sih gitu. Apakah seperti Atta Halilintar atau seperti Aukarin gitu ya. Maaf ya gitu. Maksudnya seharusnya kita nggak punya mimpi kayak gitu loh. Ya kalau kita mau suksesnya ayo gitu, tapi habitnya jangan gitu loh. Ya, habitnya jangan gitu loh. Udah nggak saatnya kita itu punya habit-habit yang seperti itu. Ayo kita benerin hidup kita gitu ya. Bahkan kalau bisa kita sih ya kayak Ertugrul gitu. Hidup tuh kayak gitu loh. Ya kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman gitu ya. Banyakin sedekah gitu ya. Terus habis itu nggak usah lah kita itu. Nah kebetulan untungnya adalah kebanyakan timku kan dari desa kan. Aku selalu ngomong gitu loh. Nenek siapa yang dulu nggak punya tanah banyak? Nggak ada yang ngomong. Mungkin semua punya banyak tanah gitu. Karena anaknya atau cucunya aja yang nggak bisa ngontrol finansialnya, jadinya habis tanahnya. Benar Mas. Kejadian ya di saya kayak gitu juga Mas. Nenek punya sawah banyak lah gitu kan. Tapi kan hidupnya dulu ya gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja, benar sih. Ya kan? Nggak aneh-aneh, bahkan baju yang bagus aja, kayak mbahku aja, baju yang bagus aja cuma 3 gitu loh. Yang lainnya cuma yang kaos apa sih itu, kaos yang putih ada sakunya di sini itu loh. Iya, Ya benar, putih, ya cuma gitu doang gitu kan. Iya juga ya. Kenapa ya kita itu setiap bulan harus beli kaos gitu kan? Kenapa ya kan? Kadang mikir gitu. Iya. Siap Mas. Ya mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan tadi itu mudah-mudahan tercapai lah Mas. Ya. Amin. Mudah-mudahan dipercepat lah begitu Mas. Capain. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebih udah 1 jam lebih nih Mas. Tapi alhamdulillah dari diskusi awal tadi sampai sekarang banyak sekali nih insight yang menarik yang bisa terutama ya dari saya pribadi dapatkan dari Mas Faisal nih. Ya, terima kasih banyak Mas Faisal atas diskusinya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.